Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ferawati dan Lilis Dahlia pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Anissa Kurniati, SPD MPD. Kami akan menjelaskan sedikit tentang administrasi layanan khusus dan perpustakaan. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus meliputi administrasi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Administrasi komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di sekolah maupun di rumah. Perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana belajar yang baik bagi setiap orang yang ingin mengembangkan wawasannya. Di perpustakaan akan diperoleh berbagai jenis buku dan informasi. Begitu pentingnya arti perpustakaan, maka tidak berlebihan kalau dikatakan perpustakaan sebagai faktor yang dominan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Meminjam istilah Bung Hatta, perpustakaan ibarat sumurnya ilmu pengetahuan, karena di perpustakaan akan diperoleh berbagai jenis ilmu pengetahuan. Administrasi perpustakaan berarti seni dan taktik mengorganisasikan semua sumber daya yang ada di perpustakaan, yang meliputi informasi dan sumber-sumber informasi, baik dalam bentuk tercetak maupun dalam bentuk non-cetak, dengan tujuan untuk pemanfaatan secara optimal bagi penggunanya. 1. Administrasi pengetahuan perpustakaan konvensional. Pengetahuan atau knowledge yang dikelola oleh perpustakaan, termasuk perpustakaan konvensional, adalah jenis pengetahuan yang cenderung berkategori eksplisit, bahkan lebih mengarah kepada jenis penyimpanan pengetahuan yang eksplisit, yakni pustaka, yang sering diidentikan dengan buku dan urutannya. 1. Pengadaan koleksi. Administrasi pada bagian ini bertanggung jawab mulai dari melakukan survei awal tentang kebutuhan penggunaan perpustakaan, baik pengguna aktual maupun pengguna potensial, melakukan inventarisasi koleksi yang menjadi target pengadaan atas dasar permintaan dari masyarakat, melaksanakan pembelian koleksi, melakukan pertukaran koleksi, melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengadaan barang dan jasa perpustakaan, dan pekerja lain yang cukup kompleks, hingga akhirnya menyerahkan koleksi yang diadakannya kepada bagian pengelolaan. 2. Pembelian. Pembelian buku disesuaikan dengan dana yang ada. Pembelian buku bisa dilakukan dengan pertemuan antara pengurus perpustakaan dengan pihak terkait atau bisa dengan cara pemesanan. Pengurus perpustakaan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan terhadap pembelian buku seperti judul buku yang dibelinya. 3. Hadiah atau sumbangan. Misalnya perpustakaan dengan aktif menghubungi tempat-tempat tertentu sambil mengajukan permohonan untuk diminta bantuan, bahan perpustakaan, atau koleksi guna mengisi perpustakaan. Tempat-tempat yang perlu didatangi antara lain misalnya penerbit, badan-badan pemerintah, perusahaan-perusahaan tertentu dan setempat, yayasan-yayasan, toko-toko buku tertentu, dan para pemuka masyarakat yang sekiranya memungkinkan untuk diminta sumbangannya untuk perpustakaan. 4. Sumbangan atau swadaya masyarakat. Permintaan sumbangan sebagaimana diuraikan di atas, bentuk sumbangan ini murni dari hasil swadaya masyarakat di lingkungan perpustakaan yang bersangkutan berada. 5. Pertukaran koleksi dengan perpustakaan lain. Pertimbangan pertukaran ini terutama atas kenyataan bahwa koleksi yang dimilikinya berlebih atau kurang berguna pada perpustakaan sendiri dan dipandang lebih berguna untuk perpustakaan lain. 6. Penggandaan atau reproduksi. Maksudnya adalah kegiatan penyalinan atau pembuatan koleksi yang sudah rusak atau untuk tujuan menambah koleksi yang ada. 7. Laporan hasil kegiatan. Jenis koleksi ini dihasilkan oleh lembaga induk perpustakaan setempat di mana perpustakaan tersebut berada, atau bahkan bisa juga dihasilkan oleh perpustakaan yang bersangkutan sebagai bagian dari kinerjanya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lilis Dahlia. Baiklah, saya Lilis Dahlia akan melanjutkan materi kami, yaitu
8. Teknik pengandaan koleksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu A. Memerlukan bantuan orang lain di bidangnya. B. Untuk melakukan pembelian bahan pustaka atau pesanan bahan pustaka, seorang pustakawan memerlukan keterangan yang cukup rinci tentang buku atau bahan pustaka yang akan dibeli. C. Pustakawan perlu menemukan pilihan terhadap jenis terbitan yang akan dipesannya, seperti apakah mutakhir, apakah ada buku lain yang lebih baik dalam bidang yang sama, apakah banyak peminatnya. Yang ke-9, organisasi koleksi. Semua koleksi yang masuk di perpustakaan diolah sedemikian rupa sehingga mudah untuk dimanfaatkan secara berulang oleh mereka yang dibutuhkan. Dalam catatan praktik akademik, semua koleksi yang ada di perpustakaan diorganisasikan secara baik dengan tujuan untuk bisa ditemukan kembali jika diperlukan. Yang ke-10, jaringan informasi dan sebagai sumber, yaitu jaringan informasi dan berbagai sumber merupakan konsep kehidupan perpustakaan masa depan. Perpustakaan tidak lagi mencukupi dirinya sendiri dengan sediaan koleksi yang sanggup memenuhi segala kebutuhan umat manusia. 11. Memelihara koleksi adalah tindakan atau kegiatan mencegah, melindungi, dan memperbaiki semua fasilitas, sarana, perabotan, dan perlengkapan yang ada di perpustakaan, baik pelindungan dari kuasa oleh sebab alamiah maupun kerusakan akibat tangan-tangan usil manusia. 12. Tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksud untuk mencegah sebelum bahan atau koleksi perpustakaan termasuk segala fasilitas, perabotan, dan perlengkapan mengalami kerusakan. Caranya antara lain sebagai berikut. 1. Membersihkan secara rutin seluruh perabotan dan perlengkapan perpustakaan. 2. Membungkus atau memberi sampel setiap buku yang dimiliki oleh perpustakaan. 3. Mengukur fasilitasi udara supaya tetap dalam keadaan normal. 4. Membersihkan buku dan koleksi lainnya dengan menggunakan lap yang bersih atau kebut membersih cemengoh. 5. Memberikan peringatan kepada pengguna agar turut menjaga kebersihan dan kelestarian perpustakaan. 6. Memasang rambu-rambu peringatan di ruang perpustakaan. 7. Tetap menjaga kebersihan letak buku-buku atau koleksi perpustakaan. 8. Secara skala, misalnya mengadakan membersihkan pada setiap jengkal ruang perpustakaan termasuk salah-salah buku. 13. Tindakan pengulangan. Tindakan perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Melaksanakan penjilitan sederhana terhadap buku-buku yang rusak sebagian. 2. Melaksanakan penyerapotan dengan menggunakan obat-obat anti segera guna membunuh serangga pengganggu. 3. Mengganti bahan-bahan yang rusak sekali dengan bahan yang baru, terutama terhadap buku yang banyak peminatnya. 4. Meminta ganti rugi kepada pengguna perpustakaan yang dengan sengaja telah merusak atau menghilangkan koleksi memiliki perpustakaan. 2. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Menurut Naustion 1981 mengemukakan keterlibatan guru dalam perpustakaan itu antara lain yaitu 1. Memperkenalkan buku-buku kepada para siswa dan guru. 2. Memiliki buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan digunakan untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. 3. Mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakai maupun untuk pembinaannya. 4. Mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang digunakan baik buruk suatu koleksi. 5. Mengusahakan agar siswa aktif. 3. Fungsi perpustakaan. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas. Siswa yang rajin akan selalu mencari atau mengalami yang telah diajarkan oleh guru di kelas. 3. Fungsi informasi, yaitu tempat pencarian yang dikenal dengan menemukan rasa ini tahu kepada siswa dan guru.
3. Fungsi reaksi, yaitu memberikan kesempatan siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada. 4. Fungsi penelitian, yaitu menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap berbagai pernyataan ilmiah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri.